Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Quran. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat walafiat yang insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Andaikan ada di antara kita yang hari ini memang diuji dengan sakit atau mungkin saudara kita, kerabat kita, anak-anak, orang-orang yang kita cintai, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala yang sempurna baginya. Amin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menitipkan amanah berupa usia, umur dan kesempatan untuk kita kembali beramal ibadah. Kita bisa melaksanakan sholat subuh dan amal-amal yang lain baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa terhitung oleh jari jemari kita. Oleh karena itu masyarakat muslimin, marilah kita basahi lisan kita dengan ucapan tahmid. Kita tundukkan hati kita agar senantiasa mengakui bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali semua itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah Bapak Ibu kita juga bersama-sama menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, kepada Ustadzul Hasan Suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Dan tentunya keberadaan kita di dunia ini adalah satu fase perjalanan kita masyarakat muslimin. Walaupun tentunya fase perjalanan kita di dunia ini tidak panjang. Rasulullah SAW melaporkan dalam sebuah hadis yang sahih, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit orang-orang yang melampaui angka tersebut. Artinya umur kita tidak panjang Bapak Ibu.
Masa perjalanan kita di dunia tidak lama, walaupun ternyata banyak orang yang terlena mengejar harta habis-habisan, mengejar kekayaan, mengejar jabatan. Ia lupa akan fase-fase panjang setelahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apapun kita dan siapapun kita, akhirnya kita akan menuju pada satu titik yang kita sepakati, yaitu al-maut, kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu dan pasti kamu akan menjumpainya. Maka dalam kehidupan kita fase pertama ini tidak ada sesuatu yang lebih pasti daripada kematian itu sendiri. Pasti suatu saat kita akan mendapatkan diri kita terbujur kabur, kemudian dibandingkan diri yang lahat. Tidak ada lagi yang kemudian kita minta tolong kecuali amal saleh kita. Maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin, perpindahan aktivitas kita dari satu aktivitas menuju aktivitas yang lain hakikatnya adalah masa menuju perjalanan berikutnya, yaitu kematian, ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis, Masalul musila ibnu Adam wa ila janbihi tis'atun wa tis'una minal manaya. Sesungguhnya anak Adam itu diciptakan, ya kita ini semua ma'asyiral muslimin, dan diletakkan, disandingkan di sisinya 99 sebab kematian. Angka 99 di sini para ulama menjelaskan bukan batasan, tetapi menunjukkan betapa banyak sebab-sebab kematian yang akan dihadapi manusia. Kita sendiri hari ini berjalan ke masjid, mungkin ada sekian sebab kematian yang kita lewati. Sampai kalau seluruh sebab-sebab kematian itu wa in akhta'atul mana yang luput dari seorang manusia waqa'a fil haram, maka sungguh manusia akan mendapatkan satu sebab kematian yang tidak akan bisa dihindari, yaitu apa? Masa tua. Masa tua, ya, masa dimana itu tidak muda lagi. Ini tidak bisa dihindari, karena masing-masing kita pasti punya masa expirednya, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan diantara ya sebab-sebab yang ada, satu sebab yang tidak bisa dihindari adalah masa tua. Makanya kematian selain sebuah perjalanan yang pasti akan kita lewati, kematian adalah madrasah yang terbesar, pengingat untuk kita semuanya. Tidak ada pelajaran yang lebih baik daripada kematian itu sendiri. Ma'asyiral muslimin hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kematian adalah babak awal perjalanan yang sebenarnya. Kalau perjalanan kita di dunia 60-70 tahun, lalu fase perjalanan setelahnya ternyata luar biasa, ma'asyiral muslimin. Kematian, sebelum kita bicara tentang alam barzah dan fase setelahnya, kematian itu sendiri sesuatu yang harus kita kenali, ma'asyiral muslimin. Kita kenali karakternya agar betul-betul kematian itu bukan hanya sebuah cerita pemanis yang kadang-kadang di dalam tayangan film televisi itu sebagai bumbu-bumbu keromantisan dalam percintaan dan sebagainya. Tapi kematian itu sungguh-sungguh sebagai pelajaran. Di antara sifat yang dimiliki oleh kematian adalah ya'ti baghtatan, datang dengan tiba-tiba. Biasanya seperti itu. Ya'ti baghtatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidaklah seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu, ma'asyiral muslimin, jadwal kapan seseorang akan
akan dijemput oleh malaikatul maut. Jangankan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau tidak tahu kapan jadwal kematiannya. Walaupun para nabi, para rasul sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidaklah kematian akan datang kecuali akan ditawari. Diberikan pilihan apakah ingin melanjutkan hidupnya atau ingin berjumpa dengan Allah. Tetapi kapan pastinya jadwal kematian ini tidak diketahui oleh mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketahui Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau merasakan sakit yang luar biasa, diuji dengan sakit beberapa hari, sampai pada satu hari, yaitu di hari Sabtu waktu subuh, Nabi Muhammad SAW merasakan badannya lebih ringan, agak enakan Bapak Ibu. Sampai waktu tersebut beliau berangkat ke masjid dipapah oleh dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW dan melaksanakan sholat subuh. Para sahabat sangat senang sekali. Masya Allah, Rasulullah kembali sehat, Rasulullah akan bersama kita. Tapi siapa yang tahu Bapak Ibu, hari Sabtu Rasulullah SAW kelihatan lebih sehat, namun di hari Senin di waktu duha Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahasia kematian, tidak ada yang tahu kapan tibanya, kapan menjemput seseorang. Maka siapapun kita Bapak Ibu, beruntunglah yang mampu kemudian menangkap sinyal, menangkap tanda-tanda sebelum kematian itu tiba. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah setidaknya menyebutkan ada 3 tanda masyarakat muslimin yang boleh disebut dengan istilah rusulul maut, yaitu delegasi kematian. Ada tanda kematian yang akan datang kepada manusia, walaupun tidak semuanya mampu menangkapnya dengan baik. Pesan yang lembut dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, delegasi kematian yang pertama adalah perubahan fisik yang ada pada diri kita. Ya, yang dahulunya tenaganya kuat kemudian berubah masyarakat muslimin menjadi semakin lemah. Yang dulunya kulitnya kencang sekarang berubah menjadi keriput. Kalau dahulu dicubit itu kulitnya baliknya cepat Pak. Sekarang kalau kita cubit, nah kita lihat baliknya lama atau bagaimana. Kalau memandang sesuatu benda, Masya Allah, dulu kita pandang dengan pandangan yang jelas, yang wadih, yang tajam. Tapi hari ini melihat benda misalnya gelas 1 menjadi 2, ini tanda-tanda asli. Ya, dulu masa muda Masya Allah, setelah kajian bangkit dari tempat duduknya langsung Pak. Sekarang ancang-ancangnya agak lama. Ya, kesimutannya lebih lama daripada masa kajiannya. Ini bukan bicara tentang usia tua aslinya Bapak Ibu, tapi ada pesan yang lembut dari Allah. Ya, seakan-akan semua itu bicara dengan kita. Wahai fulan, wahai fulanah, sudah waktunya pulang kepada Tuhan. Ini yang pertama masyarakat muslimin. Kemudian yang kedua, di antara delegasi kematian, peringatan bagi kita semuanya adalah munculnya uban di kepala kita. Ini banyak yang berubah, ya Pak. Masya Allah. Bahkan hari ini ada anak-anak yang masih muda, masih remaja, ubanan. Dulu para salaf, ketika mereka bercermin melihat uban di kepalanya, mereka menangis, Pak. Seakan-akan uban ini berbicara, agar kita senantiasa bersiap sewaktu-waktu tiba. Karena memang kematian itu misteri Bapak Ibu. Tidak ada aba-aba sebelumnya. Ya, tidak ada notifikasi, atau ada Bapak Ibu yang dapat notifikasi. Sepekan lagi, 2 pekan lagi kan tidak ada. Inilah kematian. Tapi uban ini sebagai pelajaran yang sangat luar biasa. Makanya di balik uban yang ada di kepala kita itu ada hikmah yang besar. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tantifu syaiba fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Jangan kalian mencabut
uban, karena uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat. Masya Allah, sehingga para ulama mengatakan mencabut uban itu hukumnya makruh, tidak sampai haram Bapak Ibu, tapi makruh, ya, menyelisihi keutamaan. Karena uban yang ada di kepala kita kelak menjadi tambahan cahaya pada saat menyeberangi sirat. Ada fase satu perjalanan yang harus kita bahas, masyarakat muslimin, perjalanan manusia menyeberangi sirat. Tidak ada satu orang muslim pun kecuali akan menyeberangi sirat. Sirat adalah sebuah jembatan yang menghantarkan seseorang ke surga atau ia jatuh terjungkal ke neraka. Satu jembatan yang sebagian riwayat mengatakan bahwa perjalanan sirat itu bukan perjalanan yang lurus, masyarakat muslimin. Perjalanan menanjak 500 tahun, turun 500 tahun, mendatar 500 tahun, mengantarkan kita kepada pintu surga insya Allah. Dan jembatan tersebut berada di tempat yang gelap. Maka sebelum paling sirat, Allah membagi-bagikan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Maka uban yang ada di kepala kita adalah sebagai tambahan cahaya dari Allah. Masyarakat muslimin, jadi uban di sini adalah pesan lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga, delegasi kematian yang ketiga adalah kematian orang-orang terdekat. Kematian kerabat, saudara. Ya, pada saat kita mengantarkan mereka ke pemakaman, bukan hanya jenazah yang kita antarkan, tapi seakan-akan mereka mengatakan kepada kita, kalau hari ini kalian mengantarkan saya, maka akan datang masa-masa kalian akan diantarkan juga seperti saya. Ini semua adalah pesan-pesan yang indah dari Allah, pesan yang lembut Bapak Ibu, agar kematian itu tidak datang kepada kita dan kita merasakan kematian itu mendadak. Karena kematian mendadak tanpa orang paham muqaddimahnya, ini belum tentu bentuk kasih sayang Allah masyarakat muslimin. Rasulullah SAW mengatakan min alamati sa'ah ayat haramautul fuja'ah, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat munculnya banyak fenomena mati mendadak. Makanya orang-orang yang kemudian sebelum meninggal ya mengalami rasa sakit beberapa hari, berapa pekan, berapa bulan, mungkin di mata sebagian orang ini buruk, tapi bisa jadi ini di pandangan Allah ada sesuatu yang luar biasa. Masa-masa di mana orang diberikan kesempatan untuk istighfar kepada Allah, diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu di mana orang membersihkan dosanya, sehingga ketika ia berjumpa dengan Allah, ia datang dengan keadaan bersih daripada dosa dan maksiat. Masyarakat muslimin, kemudian kalau kita bicara tentang gerbang ya fase perjalanan di alam barzah yang namanya kematian. Kematian itu adalah satu peristiwa yang pasti memiliki sakarat. Ini sering kita dengar, di mana Rasulullah SAW mengatakan inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu pasti memiliki sakarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Sakratul maut, sakratul maut, sakrah itu artinya apa Bapak Ibu? Sakrah itu secara bahasa maknanya ketidaksadaran, ketidaksadaran, atau bisa dikatakan mabuk, karena orang mabuk itu gak sadar. Makanya orang yang mabuk juga bisa disebut dengan sakron. Maka jangan sampai Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu dikasih nama sakron, artinya orang mabuk, orangnya gak sadar. Jangan yang penting Arab ya Pak. Apalagi sebagian orang terkadang ngasih nama anak cucu itu suka-suka, buka Al-Quran, kemudian ya di mana jari ini jatuh ke lembaran mushaf, maka itulah nama anak atau cucunya. Ini bahaya Pak. Ketika membuka mushaf, jarinya jatuh ke nama Baqarah.
Sapi betina berarti. Nama bukan sekali pakai. Kata Rasulullah, kalian akan dipanggil innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Fahassinu, kata Rasulullah, perbaguslah asma'akum, nama kalian. Kalau tidak tahu, tanya kepada alim, kepada ustaz, kepada kiai tentang nama yang bagus. Masyaallah muslimin, jadi sakrah itu maknanya ketidaksadaran. Sakaratul maut, para ulama menjelaskan Bapak Ibu, sakaratul maut itu adalah proses mengalirnya ruh meninggalkan jasad manusia. Dimulai dari bagian ujung-ujung bawah tubuh manusia terus ke atas sampai nyawa itu tiba di kerongkongan dan malaikatul maut mencabut nyawa seseorang melalui mulutnya. Nah, proses ini Bapak Ibu masalah yang gaib, kita nggak ngerti. Bahkan mungkin orang yang mati kecelakaan mungkin seakan-akan mati hanya berapa detik ya, tidak ada kesempatan hidup langsung pada peristiwa itu meninggal. Kapan sakaratnya kita katakan wallahu a'lam. Tapi inilah yang dikabarkan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Rasulullah, bahwa setiap kematian ada sakaratnya, ada proses, ya, proses mengalirnya ruh. Dan bagaimana rasanya wallahu a'lam, kita sama-sama tidak pengalaman Bapak Ibu. Maka kita bicara tentang hal ini, tentang hal yang boleh berdasarkan nas. Ya, Bapak Ibu tidak ada yang pengalaman, atau mungkin ada. Kemarin Ustaz sakaratul maut sebentar, kan tidak ada Pak. Maka kita merujuk kepada nas bagaimana dahsyatnya sakaratul maut itu. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, menggambarkan tentang sakaratul maut. Dan ingat Bapak Ibu, ini masalah ghaib. Dan para sahabat kalau bicara tentang hal ini tidak mungkin ngarang. Mereka para sahabat, walaupun tidak mengisyaratkan langsung qala Rasulullah, tapi kalau sahabat yang mengatakan hal-hal yang tidak mungkin orang itu beristihad, ya, tidak mungkin orang itu berpendapat, ya, dari dirinya sendiri, maka hal itu bisa dipastikan pasti sumbernya dari Nabi. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu mengatakan sakaratul maut itu seperti ranting. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Ranting yang berduri dimasukkan ke kerongkongan manusia, kemudian duri-duri yang ada pada ranting tersebut mencengkeram urat-urat yang ada, kemudian dicabut dengan sekeras-kerasnya. Maka kamu bisa melihat apa yang tertinggal dan apa yang terbawa. Ini gambaran tentang sakaratul maut, dahsyat masyarakat muslimin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut yang dahsyat. Oleh karena itu kita jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada orang yang matinya susah, Pak. Itu orang matinya susah sepertinya su'ul khotimah, Ustaz. Belum tentu, masyarakat muslimin. Rasulullah dahsyat sekali sakaratul mautnya, sampai menjadikan Sayyidah Fatimah menangis, wahai ayahku, sudah aku melihat engkau mengalami suatu kedahsyatan. Kata Rasulullah, anakku, setelah ini ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak cemburu lagi, tidak iri lagi terhadap orang yang matinya muda setelah melihat dahsyatnya kematian Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan, kedahsyatan sakaratul maut yang dialami seorang mukmin adalah ampunan dosa ataupun pengangkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan cepat menyimpulkan ya Bapak Ibu. Ya, sakaratul maut proses sampai kemudian ya seseorang ruhnya, nyawanya ada di kerongkongan yang sudah dicabut oleh Allah. Dan terkadang ada orang-orang ketika ruhnya meninggalkan jasadnya diiringi oleh pandangan matanya, maka ada jenazah yang terbuka matanya. Maka kalau ada matanya, ya Pak, kenapa si fulan itu mati matanya terbuka? Kita katakan ada hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut akan diiringi oleh pandangan mata. Seakan-akan ini perpisahan terakhir Bapak Ibu. Ruh akan dibawa ke atas. Setiap nyawa akan dibawa oleh para malaikat ke atas, berjumpa dengan Allah bagi orang mukmin.
Tapi bagi orang kafir tidak ada kesempatan berjumpa dengan Allah yang ruhnya akan dikembalikan ke bumi yang paling rendah, yang paling bawah. Makanya tidak ada istilah mitos ya Bapak Ibu, orang yang meninggal matanya terbuka. Mungkin ada yang menyangka, oh ini matinya penasaran, oh mungkin masih banyak utangnya Ustaz, sehingga matanya terbuka. Ada juga yang mengatakan Ustaz itu pasti punya istri muda itu kan. Wah ini bahaya ya. Itu qila wa qala, yang benar sesuai dengan sabda Nabi, ruh ketika dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Dan sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, peristiwa sakaratul maut itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat tersebut dhaif, tapi dikuatkan dengan kisah-kisah yang dialami oleh para ulama, bahwa nanti ketika orang mengalami proses itu Pak, masa yang sangat krusial itu, setan-setan akan datang mencoba untuk memurtadkan manusia. Ini yang mengerikan. Kita khawatir kemurtadan di ujung usia Bapak Ibu. Kita tidak ngerti, makanya kita minta kepada Allah agar berikan keistiqomahan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nilai kita adalah ada di penghujungnya. Kalau kita tidak ngaji seperti ini, kita nggak ngerti, karena setan yang datang menjumpai manusia pada saat sakaratul maut belum tentu dalam keadaan wajah yang mengerikan. Para ulama bahkan menjelaskan bisa jadi dengan wajah orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu, dengan wajah orang tua kita yang telah meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal kemudian tidak tahu ilmu tentang hal ini, datang setan dalam bentuk atau rupa bapaknya dan mengatakan, wahai anakku, ini bapakmu, orang yang paling sayang dan cinta kepadamu. Bapak gak ingin kamu menjadi orang yang sengsara. Ini kesempatan terakhir nak. Kamu kalau ingin selamat, ikutlah bapakmu. Agama yang benar bukan agama Islam, tapi agama yang benar adalah agama ini dan itu. Dan ini kesempatan terakhir. Ayah, bapak tidak ingin kamu jadi orang yang sengsara. Kalau orang gak tahu ini, bagaimana Bapak Ibu? Ini mengerikan. Makanya ada satu doa yang bagus kita baca Bapak Ibu. Satu doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan kami dari hidayah setelah Engkau memberikannya ya Allah. Dan berilah kepada kami rahmah, kasih sayang. Sebagian ulama mengatakan rahmah dalam doa ayat tersebut, permohonan kita kepada Allah akan rahmatnya, yaitu malaikat Jibril yang akan mendampingi kita pada saat sakaratul maut. Ketika setan-setan mencoba menyesatkan kita, datang malaikat Jibril menghalau mereka. Ini doa yang wajib kita baca Bapak Ibu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, makanya termasuk disunahkan juga Bapak Ibu, orang yang mengalami sakaratul maut untuk ditalqin oleh anggota keluarganya, ditalqin, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini hadiah terbaik bagi orang yang masih hidup pada saudaranya akan meninggal. Ini suatu peristiwa yang lebih penting daripada seorang mengurusi jenazahnya Bapak Ibu, karena ini suatu kondisi yang sangat luar biasa. Satu orang mendekati calon jenazah tadi, mendekatkan ke salah satu telinganya, kemudian dibimbing pelan-pelan, la ilaha illallah, pelan-pelan, nggak usah terlalu cepat juga ya Pak, nggak usah buru-buru. Mungkin ada sebagian orang itu buru-buru, nggak ngejar waktu, ini cepet gitu. Pelan-pelan saja, kemudian dikasih jeda, la ilaha illallah, kasih kesempatan dia menyerukan, baru bimbing lagi Pak. Ini butuh pengalaman. Kalau nggak nanti repot, talqin baru-baru yang ada di situ semua orang masing-masing mentalqin, ada di kakinya, ada di kepala, ada di tangannya. Ya khawatirnya orang yang meninggal tadi sebel merasakan dahsyatnya sakaratul maut, kemudian ramai orang-orang sekitarnya. Makanya ilmu itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, ada sebagian keluarga yang menghadapi keluarga seperti itu cuma teriak-teriak, nangis-nangis. Ya, seakan-akan empati luar biasa, kasih sayang. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh orang yang akan menjemput kematiannya. Maka penting sekali ilmu itu. Ya, bahkan saya katakan, ya orang-orang yang mendampingi orang yang akan meninggal kondisi seperti ini itu penting dibandingkan urusan jenazah. Kalau orang sudah meninggal sudah, waktu kifayah kita ngurus jenazah. Tapi ini kondisi yang sangat krusial, pendampingan sangat penting sekali. Masyaallah muslimin,
talqin sebelum meninggal. Dan masyaallah muslimin, hadirin sekalian dirahmati Allah, ya, ini suatu proses yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Kemudian kematian itu tidak akan datang kepada manusia kecuali setelah disempurnakan rezekinya. Ini sesuatu yang kita pahami Bapak Ibu. Masing-masing sudah ditentukan kadar rezekinya, maka tidak akan seseorang itu meninggal sampai disempurnakan rezekinya. Dan kematian itu sifat yang mengejar. Di mana kita ditakdirkan mati, maka Allah akan jadikan kita hajat kepadanya. Bahkan seumur umur kita hidup di satu tempat, Pak, kalau kita ditakdirkan mati di tempat yang lain, kita akan dibuat hajat kepada tempat tersebut. Itu pasti. Orang nggak pernah kemudian pergi ke suatu kota, ke Medan atau ke Aceh mungkin. Tapi Allah takdirkan dia mati di sana, maka Allah akan ciptakan, Allah akan jadikan baginya hajat ke kota tersebut, sehingga Allah akan menyempurnakan rezekinya ya bagi si fulan tersebut dan dimatikan di sana. Ada orang yang bertahun-tahun tinggal di Indonesia, kemudian Bapak Ibu suatu saat dapat hadiah umroh, kemudian pergi umroh, meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah. Siapa yang menyangka? Orang yang tinggal di Madinah, kalau Allah takdirkan meninggal di Indonesia, ya bisa aja Bapak Ibu. Makanya termasuk bagian yang kita harapkan adalah meninggal di negeri yang baik. Salah satunya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Ada satu keistimewaan bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka adalah ia meninggal di sana. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada setiap orang yang meninggal di kota Madinah. Masya Allah. Jadi boleh Pak, kalau kita minta mati itu minta mati di tempat yang baik boleh. Yang dilarang adalah minta mati tanpa alasan. Ini nggak boleh. Rasulullah melarang kita untuk minta mati tidak ada alasan kecuali karena merasa beban hidupnya terlalu berat. Rasulullah melarang minta mati yang model seperti ini. Tapi kalau kita minta mati, ya Allah, wafatkan hamba di kota Nabi, ini boleh Pak Ibu, sebagaimana doanya Umar. Ini saya tidak Umar punya doa yang menjadikan orang-orang itu takjub, heran. Umar minta dua hal, minta dimatikan dalam keadaan syahid dan mati atau meninggal di kota Madinah. Seakan-akan kontra. Kalau mati syahid biasanya keluar Madinah berjihad, ya melawan musuh, syahid di jalan Allah. Nah ini Umar bin Khattab minta mati syahid karena mati syahid ini utamanya luar biasa, plus meninggal di kota Madinah. Para sahabat yang lain ya, ini bagaimana Umar? Umar tetap saya minta dengan dua permintaan itu dan Allah kabulkan. Sayyidina Umar meninggal di kota Madinah pada salah satu sholat itu oleh seorang Majusi, meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah, dalam keadaan sholat terbaik. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya boleh kita meminta wafat di tempat-tempat yang baik, di antaranya adalah di kota Madinah. Masyaallah muslimin, kematian adalah mengejar. Di mana kita ditakdirkan mati, maka disitulah kita akan mendatangi. Sebagaimana sebuah riwayat disebutkan, walaupun riwayat ini dinilai dhaif, lemah oleh banyak para ulama, namun dijadikan iktibar, Pak. Maknanya itu tidak salah. Kisah yang sering Bapak Ibu dengar, yaitu kisah Nabi Sulaiman dengan malaikat Maut. Suatu saat Nabi Sulaiman duduk-duduk dengan menterinya, kemudian datang seorang laki-laki. Laki-laki tersebut menatap tajam ke salah satu wazir ataupun menterinya. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Salah satu menterinya mengatakan pada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, siapa laki-laki yang barusan datang yang menatapku dengan tatapan yang begitu tajam? Nabi Sulaiman mengatakan, wahai fulan, wahai menteriku, dia adalah malakul maut. Wah, jangan-jangan ini kan itu, jangan jatah saya ini. Saya minta tolong wahai Nabi Allah, perintahkan angin untuk membawa saya ke tempat yang jauh. Kemudian Nabi Sulaiman menyanggupi, memerintahkan angin dengan izin Allah membawa pulang, dan disebutkan dalam hadis tersebut tempatnya secara spesifik Al-Hind, yaitu India, dibawa ke India. Kemudian esok harinya malakul maut menghadap lagi kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi
Kemarin itu ketika kamu datang kepada saya melihat dengan penglihatan tatapan yang tajam kepada salah satu menteriku. Nabi Malakul Maut mengatakan, wahai Nabi Allah, aku tuh heran. Kemarin itu Allah perintahkan aku untuk mencabut si fulan itu di India. Kok masih di sini? Tapi tetap saya berangkat ke sana dan saya mendapatkan si fulan itu dibawa oleh angin. Pas banget. Ya, makanya semua itu berlaku dengan takdir Allah. Jadi nggak perlu kematian itu maju atau mundur ya Pak. Karena ada sebagian orang tua Pak itu was-was kalau ada tetangganya meninggal Pak, dia khawatir. Ya Allah, jangan-jangan malaikat mampir ke rumah. Kalau belum waktunya nggak akan mampir Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir kalau tetangga kita yang satu tembok, satu dinding ini meninggal, kemudian malaikat maut itu iseng mampir ke rumah kita. Nggak mungkin kalau jatahnya memang belum waktunya. Itulah malaikat menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, inilah kematian sebagai gerbang awal perjalanan hakiki kita. Makanya kalau orang menyangka bahwa perjalanan akhir manusia adalah dunia, ini salah kaprah. Dunia ini muqaddimah, tempat untuk beramal, dan perjalanan yang sejati babak awalnya dimulai dari kematian. Maka kematian berlaku bagi orang, kemudian masuklah ia ke alam barzah. Kematian bukan ketiadaan, tapi perpindahan kehidupan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada alam barzah. Kehidupan alam barzah berapa lamanya wallahu a'lam bishawab. Karena alam barzah ini alam di antara alam dunia dan alam nanti alam surga atau neraka, alam akhirat setelah alam barzah. Masyaallah muslimin. Kalau orang meninggal pada zaman Nabi Adam sampai hari ini menunggu berapa ribu tahun Pak? Kalau kita meninggal tahun 2026, 2027 atau tahun-tahun berikutnya, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia panjang, sehat dan barakah. Ya. Kemudian hari kiamatnya kapan? Wallahu a'lam. Walaupun sebagian orang kemudian mengatakan umur umat Islam 1500 tahun. Wah, ini ramai Bapak Ibu, 1500 tahun itu pun hitungannya kapan? Kalau dihitung dari lahirnya Nabi, wah itu lebih sedikit lagi sisanya. Sekarang 1448 Hijriah, dihitung dari hijrahnya Nabi. Kalau 1500 tahun dihitung dari lahirnya Nabi, wah lebih sedikit lagi kuotanya Bapak Ibu. Tetapi memang jumlah itu, angka tersebut dikritik oleh banyak para ulama. Ala kulli hal, kalau kita bicara tentang akhir zaman, biasanya apa Pak? Identik dengan hari kiamat dan tanda-tanda besar yang mengiringinya. Orang penasaran tentang Dajjal, kapan muncul? Sering diomongin nggak muncul. Kapan turun Nabi Isa? Kapan sangkakala ditiup? Padahal bisa jadi kita yang ada di sini tidak akan menjumpai hari kiamat. Kita yang ada di sini mungkin tidak pernah kenalan dengan Ya'juj dan Ma'juj, tapi masing-masing kita memiliki akhir zamannya sendiri, memiliki hari kiamat kecil tersendiri, yaitu kematian. Maka ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Tayyib alam barzah. Kemudian ada yang tanya, apakah kita akan bersama dengan tetangga kita? Bahkan ada yang bertanya, mungkinkah kita bertemu dengan pasangan kita Ustaz? Salah satu kitab yang bagus tentang ini adalah kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Bagus Bapak Ibu. Beliau menyimpulkan bahwa ruh-ruh orang yang di dunia dulu, maksudnya ruh-ruh di alam barzah ini, bisa bertemu dengan orang-orang yang dulu ia kenal di dunia, bahkan dengan suami istrinya dengan izin Allah. Ya, walaupun ada sebagian ya para istri nggak mau ketemu lagi sama suaminya Pak. Ibu-ibu nanti di alam barzah bisa ketemu sama suaminya. Wah, ketemu orang itu lagi Ustaz gitu. Ini jadi bahaya ini. Alam barzah selesai dengan fase yang akan datang berikutnya yang namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan Pak. Ditiupkan sangkakala yang pertama menghancurkan alam semesta. Walaupun sebagian ulama mengatakan menghancurkan bukan menghancurkan secara totalitas, tapi diganti bentuknya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkan seluruh orang-orang yang mati dengan kondisi sesuai dengan amalnya. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti orang gila. Siapa mereka? Orang-orang yang makan riba. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya kecil,
bentuknya manusia tapi ukurannya kecil seperti darah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang sombong di dunia. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah, disiapkan sebuah tempat yang tinggi, kemudian dia terjun ke bawah. Siapakah dia? Dia adalah orang yang mati bunuh diri dengan cara terjun dari atas. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Kenapa Bapak Ibu? Karena meninggalnya dalam keadaan sujud. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena mati dalam keadaan ihram. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah itu jalannya miring, Pak. Ya, siapa dia? Orang yang tidak adil dengan istri-istri. Bapak bertanya, kok istri-istri Ustaz? Tidak adil kepada istri-istri. Oh, saya aman Ustaz. Kok aman satu? Alhamdulillah, aman berarti alhamdulillah. Hari kebangkitan ini kemudian manusia digiring menuju satu mauqif, tempat yang akan menjadi peradilan bagi seluruh manusia. Perjalanan Anda yang berjalan menaiki unta seperti utusan-utusan yang dimuliakan. Ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang berjalan dengan wajahnya wa'iyadzubillah sampai ke mahsyar. Manusia menunggu Bapak Ibu untuk dihisab oleh Allah, namun Allah tidak segera menghisabnya. Sampai manusia kemudian mereka menemui para nabi untuk minta tolong agar supaya Allah segera menghisab manusia. Para nabi-nabi yang mulia, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka angkat tangan Bapak Ibu. Mereka angkat tangan karena mereka mengerti bahwa kedudukan itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad minta izin kepada Allah dan Allah izinkan Allah menghisab manusia. Berlaku hisab Bapak Ibu, dipanggil satu-satu orang itu. Tidak ada lawyer, tidak ada pendamping, satu-satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Ada orang yang dipermalukan pada hari itu dihisab di hadapan manusia. Ada orang yang dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah dalam keadaan tertutup Bapak Ibu, orang mukmin. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan Allah meletakkan batas antara orang mukmin tadi dengan pandangan manusia, sampai Allah ketika itu mendekat dan berkata kepadanya, "Ata'rifu dan bagada, apakah kamu mengakui melakukan dosa ini dan itu?" Dia mengatakan, "Benar wahai Tuhan, wahai Rabb." Ia menyangka bahwa ia akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan, sampai kemudian Allah mengatakan kepadanya, "Wahai hambaku, sebagaimana aku tutupi dosa-dosamu dulu di dunia, maka sekarang aku ampuni dosamu." Masya Allah. Ini hari hisab. Setelah itu pembagian kitab, masing-masing diberikan kitab catatan. Fase setelah itu adalah yaumul mizan, hari penimbangan amal Bapak Ibu. Yang ditimbang amal kita, diri kita dan catatan amal kita. Masing-masing memiliki dua catatan, catatan kebaikan, catatan keburukan akan ditimbang. Kebaikan ditimbang, keburukan ditimbang dengan izin Allah. Walaupun di sana ada amalan-amalan yang tidak ditimbang Bapak Ibu. Ada 3 amalan yang tidak ditimbang karena besarnya amal tersebut pahalanya. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua memaafkan orang lain. Yang ketiga adalah puasa. Masing-masing ada dalilnya dan para ulama mengatakan kenapa demikian? Karena disebutkan di dalam riwayat pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Ada amal-amal yang tidak akan diletakkan di mizan. Setelah itu fasenya adalah fase meminum air dari telaga Nabi. Setelah itu fase yang akan dilalui adalah menyeberangi sirat yang sebelumnya mereka dikumpulkan di tempat yang gelap dibagi cahaya. Orang-orang mukmin diberikan cahaya, sedangkan orang kafir Bapak Ibu mereka sudah masuk neraka lebih dahulu. Yang tersisa hanyalah orang mukmin dan munafik. Sehingga menyeberangi sirat ada 3 golongan yang akan menyeberangi sirat. Ada yang selamat, ada yang selamat tapi penuh luka, ada yang terjungkal Bapak Ibu. Yang mana sirat ini bawahnya neraka jahanam, yang dalamnya disebut dalam hadis 70 tahun perjalanan. Ini luar biasa. Sampai kemudian manusia calon penghuni surga di kontor tempat hisab sesama mukmin tertahan di sana. Kemudian setelah itu mereka berada di gerbang surga, namun surga masih ditutup dan dibuka hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika gerbang utama dibuka,
masing-masing dipanggil sesuai dengan amalnya. Maka ada pintu taubat, ada pintu zakat, ada pintu royan. Dan ketika calon penghuni surga tadi mendekati pintunya, di sana ada dua mata air. Ada dua mata air. Air mata pertama mereka mendekatinya, kemudian mereka meminum dari mata air tersebut, maka keluarlah seluruh kotoran. Kemudian mendekati mata air yang kedua, dan mereka berwudu, kemudian badan mereka, wajah mereka cemerlang, ya, bercahaya, dan kemudian mereka masuk surga dengan izin Allah dan mengatakan alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Mereka disambut oleh malaikat salamun alaikum, dan sarapan pertama kali disebutkan dalam hadis adalah potongan hati ikan paus. Ada hadisnya. Makan siangnya adalah daging sapi muda yang mereka makan di tepi-tepi surga. Nikmat yang luar biasa, masya Allah. Ketemu dengan istrinya nggak nyangka, masya Allah. Bahkan ada sebuah riwayat Bapak Ibu, yang masuk surga pertama itu adalah laki-laki, sedangkan istrinya menyusul. Mana istriku ini? Akhirnya ketika istrinya datang menepuk pundaknya, dia kaget, kamu siapa? Aku istri. Masya Allah, luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Ya, sampai ketika penduduk surga itu menikmati kenikmatan, sibuk dengan kenikmatan, tiba-tiba ada firman Allah, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat yang lain? Sama mereka heran, nikmat apa lagi ya Allah? Engkau sudah mengampuni dosa kami, mencemerlangkan wajah kami, masukkan kami di dalam surga. Akhirnya dibukalah hijab Bapak Ibu, dan mereka melihat wajah Allah Rabb yang selama ini berikan nikmat kepada mereka. Tidak ada nikmat yang lebih besar di surga dirasakan oleh penduduk surga dibandingkan nikmat memandang wajah Allah. Dan terakhir, di surga itu ada hari yang istimewa, namanya hari Jumat. Tidak ada malam di surga, Pak. Adanya siang-siang hari saja. Tidak ada tidur di surga, bahkan tidak ada ngantuk di surga. Kalau ada yang ngantuk pasti di dunia. Makanya Bapak Ibu ngaji ibadah subuh, ngantuk berarti masih di dunia. Maklum, ya, tidak ada ngantuk dan tidur di surga. Hari Jumat kaum mukminin lagi-lagi berangkat ke pasar-pasar surga, bernostalgia di antara nikmat surga dan bernostalgia cerita tentang dunia, Pak, yang dulu pernah dirasakan, ujian yang pernah dilalui diceritakan, saling tertawa, saling masya Allah. Dan di penghujung hari Allah tiupkan angin surga berasal dari utara, ya, menerpa wajah-wajah mereka dan kain-kain mereka, dan tidak ada wajah penduduk surga yang tertepa angin tersebut kecuali wajahnya bertambah tampan. Ketika ia pulang menemui istri mengatakan, wahai suamiku, kamu datang dengan wajah yang lebih tampan. Suami pun mengatakan, wahai istriku, tidaklah aku pulang kecuali aku dapatkan kau lebih cantik daripada aku, ya, sebelum pergi. Masalah inilah nikmat surga yang digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan inilah ringkasan perjalanan kita manusia Bapak Ibu. Tapi ingat, yang menentukan adalah satu gerbang akhirat, yaitu kematian. Kalau cerita tentang neraka, banyak para sahabat ya takut, tapi tidak lebih takut dibandingkan ketika mereka itu mendengarkan tentang kuburan. Karena itu adalah fase yang menentukan fase-fase berikutnya. Siapapun yang selamat di fase ini, maka akan selamat di fase-fase berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan Bapak Ibu, diberikan kemudahan dalam menampaki kehidupan kita ini, diberikan husnul khatimah di ujung usia kita ini. Allahumma. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Apakah ada tanya jawab atau langsung kita tutup? Mungkin waktunya sudah cukup, usah ditutup aja. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi